Selamat bertemu kembali di channel saya, Sio Tangharan Official. Di sini saya mau membahas mengenai kawasan terlantar bagian 2, yaitu tahap pertama, mekanisme atau tata cara pelaksanaan penertiban kawasan terlantar, yaitu evaluasi kawasan terlantar. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung perkembangan channel ini. Oke? Dasar hukum pembahasan di sini adalah 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian pasal yang mengatur kawasan terlantar. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar yang mulai berlaku tanggal 2 Februari 2021. 3. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang tata cara penertiban dan pendayagunaan kawasan dan terlantar yang mulai berlaku tanggal 15 Juli tahun 2021. Untuk penyegaran saya awali dengan mengulangi mengenai pengertian kawasan terlantar yang sebelumnya telah saya jelaskan pada video kawasan terlantar bagian 1, di mana pengertian kawasan terlantar yaitu kawasan non-kawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah, yang telah memiliki izin atau konsesi atau perizinan usaha yang sengaja tidak diusahakan dan tidak dipergunakan dan atau tidak dimanfaatkan, ya. Secara lengkap mekanisme tata cara pelaksanaan penertiban kawasan terlantar itu ada 3 tahapan, yaitu 1. Evaluasi kawasan terlantar sebagai tahap 1, 2. Peringatan kawasan terlantar sebagai tahap 2, 3. Penetapan kawasan terlantar sebagai tahap 3 yang terakhir, ya. Dan yang dibahas dari ketiga tahapan tersebut dalam video kawasan terlantar bagian 2 ini adalah hanya evaluasi kawasan terlantar. Dalam tahap evaluasi kawasan terlantar ini terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan, antara lain: 1. Setelah menerima hasil inventarisasi kawasan terindikasi terlantar, maka pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha membentuk dan menetapkan kelompok kerja atau pokja. Untuk apa? Untuk melaksanakan evaluasi kawasan terlantar, ya. Keanggotaan pokja ini paling sedikit meliputi unsur instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan usaha dan Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ya. 2. Setelah pokja dibentuk, maka pokja memberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha sesuai dengan alamat atau domisili tentang pelaksanaan evaluasi kawasan terlantar. Itu yang diberitahukan. 3. Dalam jangka waktu 180 hari kalender, maka pokja kemudian melakukan evaluasi kawasan terlantar berdasarkan hasil inventarisasi
kawasan terindikasi terlantar. Dalam kegiatan evaluasi kawasan terlantar ini dilakukan beberapa kegiatan secara berurutan. Yang paling sedikit meliputi A. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen izin atau konsesi atau perizinan berusaha guna mengumpulkan data yang paling sedikit menyangkut data jenis izin atau konsesi atau perizinan berusaha, data status kepemilikan izin atau konsesi atau perizinan berusaha, dan data luas kawasan dalam izin atau konsesi atau perizinan berusaha. Ya. B. Melakukan pemeriksaan terhadap rencana pengusahaan, penggunaan, dan atau pemanfaatan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang paling sedikit mengenai rencana jangka waktu pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan, ya. Rencana jangka waktu, ya. Kemudian rencana tahapan perkembangan pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan, ya. Kemudian rencana permohonan kewajiban lain yang dipersyaratkan dalam izin atau konsesi atau perizinan berusaha. C. Melakukan pemeriksaan terhadap pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan secara faktual yang paling sedikit menyangkut pemeriksaan perkembangan pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan sesuai tahapan yang direncanakan, ya. Pemeriksaan kesesuaian pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan dengan peruntukan yang diperoleh, ya. Kemudian pemeriksaan kewajiban lain yang harus dipenuhi sesuai izin atau konsesi atau perizinan berusaha. 4. Berdasarkan hasil evaluasi kawasan terlantar, maka Pokja melakukan rapat, dan rapat ini paling sedikit 1 kali untuk membahas hasil evaluasi kawasan terlantar. Dari rapat pembahasan hasil evaluasi kawasan terlantar ini diperoleh atau dihasilkan saran pertimbangan untuk disampaikan kepada pimpinan instansi yang menerbitkan izin atau konsesi atau perizinan berusaha yang dituangkan dalam bentuk berita acara. Kemudian diperoleh atau dihasilkan laporan yang memuat penilaian atas izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang tidak disengaja tidak diusahakan atau dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha, atau diperoleh atau dihasilkan laporan yang memuat penilaian atas izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan dan atau tidak dimanfaatkan oleh pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha. Sekarang pertanyaannya, apa sih kriteria untuk dinyatakan dengan sengaja? Mengenai kriteria untuk dikatakan sebagai dengan disengaja adalah bahwa pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha secara de facto tidak mengusahakan,
tidak mempergunakan dan atau tidak memanfaatkan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasainya sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau sesuai dengan rencana pengusahaan atau sesuai dengan pemanfaatan kawasan, ya. 5. Apabila berdasarkan hasil evaluasi kawasan terlantar bahwa pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan dan atau tidak memanfaatkan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai mereka, maka pimpinan instansi penerima izin atau konsesi atau perizinan berusaha menyampaikan pemberitahuan kepada pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha supaya mengusahakan, mempergunakan dan atau memanfaatkan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai mereka di dalam jangka waktu paling lama 180 hari sejak adanya pemberitahuan. Dan pemberitahuan ini diberikan tembusan kepada Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, ya. 6. Setiap 90 hari kalender dalam jangka waktu 180 hari sejak pemberitahuan, maka pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha wajib menyampaikan laporan kepada menteri yang membidangi urusan, kepada Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, tentang kemajuan pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang mereka kuasai. 7. Setelah 180 hari masa pemberitahuan, maka instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha menugaskan Pokja untuk melaksanakan evaluasi terhadap kemajuan pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatan izin atau konsesi atau perizinan berusaha, yaitu dengan melakukan pemberitahuan pelaksanaan evaluasi kepada pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha yang bersangkutan, ya. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan kemajuan pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang mereka kuasai. Kemudian melakukan penelitian lapangan. Hasil evaluasi terhadap kemajuan pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatan izin atau konsesi atau perizinan berusaha disampaikan kepada Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, melalui dirjennya yang membidangi pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, Kementerian Agraria Tata Ruang, BPN. Sebagai catatan bahwa mengenai pemberitahuan supaya dilakukan pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatan izin atau konsesi atau perizinan berusaha, dan pemberitahuan akan dilakukannya evaluasi kawasan terlantar apabila alamat pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha tidak diketahui atau tidak sesuai, maka
proses pemberitahuan supaya mengusahakan, mempergunakan dan atau memanfaatkan dan akan dilakukan evaluasi kawasan terlantar dilakukan dengan cara diumumkan di kantor desa atau kelurahan setempat atau diumumkan di situs web instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan usaha dan Kementerian Agraria Tata Ruang BPN dan disampaikan ke alamat pemegang izin atau konsesi atau perizinan usaha yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ya, atau disampaikan ke alamat pemegang izin atau konsesi atau perizinan usaha yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum ini sudah dijelaskan di atas, ya. 8. Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap kemajuan pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatan izin atau konsesi atau perizinan berusaha bahwa pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha telah mengusahakan, mempergunakan dan atau memanfaatkan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang mereka kuasai, maka Pokja mengusulkan kepada pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha supaya melakukan penghapusan dari basis data kawasan terindikasi terlantar. 9. Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap kemajuan pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan, maka pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan dan atau tidak memanfaatkan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang mereka kuasai, maka Pokja mengusulkan kepada pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha supaya melakukan proses pemberian peringatan kepada pemegang izin dan atau konsesi atau perizinan berusaha yang bersangkutan, ya. Di dalam pelaksanaan evaluasi kawasan terlantar ini ada satu ketentuan yang perlu kita garis bawahi yang menetapkan bahwa apabila pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha tidak melaksanakan evaluasi kawasan terlantar, maka evaluasi kawasan terlantar dilakukan oleh Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, yang dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan usaha atau menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian atau LPNK terkait sesuai dengan kewenangannya. Di dalam hal ini Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN di dalam melaksanakan evaluasi kawasan terlantar secara mutatis mutandis, baginya berlaku ketentuan yang berlaku bagi pimpinan instansi penerbit izin atau konsesi atau perizinan berusaha dalam pelaksanaan kawasan terlantar. Artinya sama ketentuannya, cuman dengan perubahan seperlunya yang disebut dengan secara mutatis mutandis.
Saya sudahi pembahasan video tanah terlantar bagian 2 ini mengenai evaluasi kawasan terlantar yang merupakan tahap pertama mekanisme atau tata cara pelaksanaan penertiban kawasan terlantar. Dan pada video kawasan terlantar bagian 3 nanti akan dibahas mengenai tahap kedua dan ketiga mekanisme atau tata cara pelaksanaan penertiban kawasan terlantar, yaitu tahap kedua mengenai peringatan kawasan terlantar dan tahap ketiga penetapan kawasan terlantar. Selanjutnya juga membahas tentang tata cara pendayagunaan kawasan terlantar, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau melalui WA 081251240000 atau email harlenssh@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.